Saya Fortuna Alfariza, biasanya orang-orang pada manggil saya Fortuna atau Ija. Jadi profesi saya advokat dan sekaligus juga konsultan haki terdaftar. Nama saya Fortuna Alfariza, biasanya orang-orang pada manggil saya Fortuna atau Ija. Saya menyelesaikan pendidikan S1 saya di Universitas Pancasila. Kemudian saya sempat tinggal di Perancis dan mengambil beberapa pendidikan dan seminar tentang hukum di sana. Sekaligus juga mempelajari tentang bisnis dalam bahasa Perancis dan mengunjungi beberapa pengadilan internasional di Belanda dan juga pengadilan Uni Eropa di Luxembourg. Jadi sudah cukup malang melintang juga lah ya kalau dari segi pendidikan dan pengetahuannya gitu. Dibesarkan dalam keluarga yang latar belakangnya ibu saya juga ahli hukum, tapi dia memang bidangnya pertanahan. Kemudian ayah saya itu tentara, dia dokter Auri, sehingga kalau sehari-hari perbincangan kita di meja makan adalah seputar hukum dan politik dan situasi perkembangan di negara gitu ya, kebijakan-kebijakan, penerapan hukum gitu. Jadi otomatis memang dari kecil saya sudah terbiasa berdiskusi dan mendengarkan pendapat-pendapat tentang hukum dan penerapannya di Indonesia dan juga di negara lain. Kebetulan memang saya sekarang mengkhususkan diri lebih banyak di hak kekayaan intelektual. Itu ada banyak alasan. Sebenarnya salah satunya waktu saya di Perancis, pada saat itu ada krisis moneter di Asia dan beberapa investor sangat tertarik untuk investasikan di Eropa. Itu kan lebih banyak tertarik di Afrika ya sebenarnya mereka untuk investasi karena Afrika banyak bekas negara jajahannya. Tapi kok ini tertarik di Asia dan pertanyaannya selalu salah satunya adalah bagaimana dengan hukum hak kekayaan intelektualnya di Indonesia. Jadi pada saat itu saya harus riset dan mencari tahu untuk memberitahu ke mereka sebelum mereka investasi di Indonesia. Nah itu menimbulkan pertanyaan mengapa begitu penting hukum hak kekayaan intelektual dan ternyata korelasinya saya sangat memahami ternyata sangat penting, terutama karena negara Indonesia adalah negara yang berkembang dan juga salah satu devisa yang diharapkan sekarang ini adalah dari ekonomi kreatif dan industri kreatif. Jadi sebenarnya hak kekayaan intelektual itu penting. Jadi itu juga salah satu alasan saya untuk mengambil hukum dan sekarang menspesialisasikan diri di hukum hak kekayaan intelektual ini. Setiap kasus itu punya seni dan punya tingkat kesulitannya sendiri ya. Jadi ada satu kasus yang saya paling ingat itu adalah di mana saya harus sebenarnya memproses pelaku yang disinyalir menjual produk dengan mengambil motif dari kekayaan intelektual milik klien gitu ya. Tapi kemudian ternyata setelah kami lihat dia itu sebenarnya hanya membeli memang gitu ya, hanya membeli bahan gelondongan di pasar. Ini jadi anak remaja perempuan dan ibunya dia punya usaha di rumah. Kemudian dia jahit, dia buat spray, dia buat bantal guling gitu ya. Dia pun sendiri tidak tahu gitu bahwa motif itu ternyata sebenarnya motif yang sudah dilindungi. Hanya memang gini, hukum di manapun atau termasuk di Indonesia itu kan mau tahu atau tidak tahu tapi kan dianggap tahu gitu ya. Dan siapapun yang menjual atau mendistribusikan produk atau membuat gitu ya produk yang melanggar kekayaan intelektual itu kan sebenarnya ya tetap aja bisa dikenakan pidana. Nah tapi pada saat itu saya berdiskusi dengan klien dan mencoba memberikan masukan-masukan gitu bahwa gini, kalau kita mau melanjutkan proses pidana, saya yakin chance of success-nya itu besar untuk klien karena memang dia punya hak-haknya yang sudah terlindungi. Akan tetapi gini, kalau kita melihat kembali apakah benar anak dan ibu ini punya itikat tidak baik gitu ya. Kita kembali lagi kepada prinsip hukum dasar. Apakah ada mens rea? Apakah memang dia membeli bahan-bahan itu karena ternyata dia memproduksi banyak spray dan segala macam? Itu memang dia hanya mau jahit jadi spray, kemudian dia jual-jualin lagi tanpa dia mengetahui produk mana yang udah dilindungi, motif mana yang udah dilindungi gitu ya. Jadi dia tidak ada niat untuk mendompleng
atau menggunakan kekayaan intelektual orang lain sekedar hanya untuk mencari nafkah. Jadi di situ kami berdiskusi, saya mencoba meminta pendapat klien juga apakah perlu. Memang kalau dari klien tadinya keras ya, karena ini harus menjadi efek jera gitu. Tapi setelah dipikir-pikir sepertinya rasanya tidak pas ya, dan kalau pun mau melakukan tindakan hukum sepertinya bukan kepada mereka nih. Baik, kita harus mencari lagi siapa yang membuat motifnya ini sebenarnya gitu. Karena kalau kita lihat lagi, ya mungkin kalau kita terusin kita menang gitu. Dan saya sebagai lawyer kasarnya, ya saya juga dapat fee gitu ya. Tapi rasanya kok ada ketidakadilan di sini gitu ya. Orang yang sebenarnya tidak memiliki niat jahat hanya karena memang ketidaktahuannya dan mentok di dalam proses hukum bahwa orang harus dianggap tahu, jadinya dia bisa kena pidana. Itu salah satu yang sampai sekarang itu membekas gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mungkin kasus furniture terkenal ya dari Eropa, di mana pada prosesnya itu kami sempat didekati oleh lawan gitu ya, untuk mereka minta damai gitu, tapi minta damai dengan minta dibayar pergi menunaikan ibadah ke luar negeri sekeluarga gitu. Nanti baru silakan nanti mereknya kami kembalikan ke pemilik merek yang sebenarnya gitu. Nah di situ ya saya sebagai pengacara ya, sebagai lawyer, saya punya kewajiban untuk menyampaikan ke klien gitu ya, walaupun dalam hati kita kan ada unsur manusia ya, jadi lawyer itu kan kita punya kewajiban tapi juga ada unsur, saya juga berpikir ini penyelundupan merek, tapi kemudian untuk kompensasinya, untuk mengembalikan kepada pemilik yang sebenarnya, minta dibayarnya untuk pergi ibadah gitu. Jadi ya lucu juga gitu, itu berkesan sih buat saya gitu ya, jadi agak sedikit kontradiksi dengan yang dilakukan dan kompensasi yang diminta gitu ya, kurang lebih seperti itulah. Tujuan utama itu sebenarnya harus diimbangi dengan nilai-nilai seperti pengabdian, seperti ada unsur ingin membantu orang lain gitu ya. Jadi hidup ini balance gitu, nggak cuman melulu untuk mencari uang gitu. Ya makanya pengacara pun beda-beda ya. Ada yang mungkin pengacara terkenal yang sangat kaya raya hidupnya dan kita ngelihatnya kayaknya wow gitu silau. Tapi ada pengacara yang sebenarnya kasusnya cukup banyak, tapi memang dalam menerapkan honor atau melaksanakan tugasnya itu jadi ada semacam semacam subsidi silang gitu ya, antara klien yang membayar tinggi dan memang klien yang tingkatnya UKM atau memang yang nggak bisa membayar sama sekali gitu. Nah menurut saya setiap pengacara, setiap avokat itu harus punya rasa ingin mengabdi gitu terhadap profesinya. Walaupun ya tentu saja kalau setiap saat kita nggak dibayar ya kita mau makan apa kan gitu ya. Dan orang tua kita juga pasti ngelihatnya ini udah sekolah tinggi-tinggi tapi kok hidupnya susah ya kan gitu ya. Tapi ya kita pinter-pinter lah gitu. Saya sih sebagai contoh, saya terus terang memang kita pegang portfolio perusahaan-perusahaan yang besar dari dalam dan luar negeri. Tapi saya juga ada hobi ya, mungkin di sini anak-anak lawyer-lawyer di kantor saya tahu gitu, dan kadang-kadang mereka suka, aduh mbak ini dikasih gratis mbak professional fee-nya, suka gitu. Contohnya kayak Alzheimer Indonesia. Itu adalah yayasan yang menurut saya kontribusinya ke masyarakat itu bagus sekali, karena demensia Alzheimer itu jarang yang ngurusin. Karena satu kasus kesehatan yang sulit gitu ya. Jadi saya sangat salut sama volunteer dan Yayasan Alzi ini yang mau berkecimpung di situ. Jadi ada beberapa kekayaan intelektual, perjanjian mereka yang itu kita bantu review. Jadi kita melakukan beberapa pekerjaan hukum yang sifatnya pro bono gitu. Kalaupun ada pembayaran tapi sifatnya itu official fee, misalnya kayak mendaftarkan mereknya gitu. Biasanya mereka tetap official fee-nya dibayar tapi professional fee kita nggak charge. Jadi saya merasa hidup menjadi lebih balance ya, menjadi lebih bahagia karena selain saya bisa menciptakan lapangan kerja, punya law firm sendiri, bisa menangani perusahaan-perusahaan besar, tapi saya juga bisa mengkontribusikannya kembali ke pihak-pihak yang memerlukan gitu. Untuk multibar, saya berpendapat harusnya menjadi single bar gitu, dan untuk saat ini saya tetap dengan Peradi yang kantor DPN-nya itu ada di Grand Sleepy Tower gitu ya, yang diketuai oleh Profesor Otto Hasibuan gitu. Jadi saya berpendapat penting untuk menjadi single bar karena kita melihat contoh di negara-negara lain juga
bahwa kekompakan advokat itu sangat penting ya, dan bagaimana kita mau menerapkan kode etik kalau misalnya multibar gitu. Jadi betapa mudahnya buat advokat yang nakal gitu ya, advokat kan juga nggak semuanya lurus ya, kemudian diberikan sanksi karena kenakalannya misalnya atau ketidakpatuhannya terhadap kode etik, dengan mudahnya tinggal lari ke ya bar association yang lain gitu ya, ke organisasi yang lain. Jadi menurut saya penting untuk jadi satu, walaupun dalam satu asosiasi itu bisa ada beberapa asosiasi kecil. Contohnya selain Pradi, ada juga di bawah Pradi gitu ya, tetap ada IKADIN, tetap ada AAI. Nah ini tetap ada HKPM. Nah ini adalah asosiasi-asosiasi di bawah Pradi yang mendukung Pradi gitu. Tips-tips untuk adik-adik mahasiswa yang masih kuliah di Fakultas Hukum, carilah pengalaman sebanyak-banyaknya dari sejak kuliah. Dan kemudian bacalah buku sebanyak-banyaknya. Bukan hanya buku hukum, tapi buku filosofi, buku psikologi, gitu ya. Bahkan berguna juga loh baca-baca buku tentang agama, tentang teologi misalnya ya. Karena itu menjadi referensi dalam kita menghadapi orang banyak, menghadapi klien, menghadapi satu kasus. Gitu, itu saja. Jadi kalau pengalaman paling bagus adalah dilakukan sekuliah. Jadi bukan sudah lulus baru kita magang, sebenarnya enggak. Dari mulai saya rasa dari mulai tahun kedua, tahun ketiga itu sangat bagus kalau mulai mencari-cari tempat magang, karena akan dapat korelasinya antara yang dipelajari, antara teori dengan prakteknya dengan lebih mudah gitu. Jadi perbedaan antara klien luar negeri dan dalam negeri. Satu, klien luar negeri itu mereka semua maunya serba tertulis. Jadi biasanya kita komunikasi via email. Kalau klien dalam negeri terus terang saya masih melihat orang Indonesia gitu ya prefer ngobrol, ketemu, atau WhatsApp lah paling banter kalau tertulis. Kalau email kita kirim, kadang-kadang pernah saya kirim panjang lebar gitu ya advice. Kemudian dia masih nanya, jadi gimana Bu? Loh itu kemarin udah saya kirim. Oh saya belum baca. Gitu, jadi masih banyak yang begitu gitu. Kemudian dari segi harga, kalau orang Indonesia biasanya maunya flat gitu ya. Udah deh Bu, pokoknya berapa deh totalnya aja gitu. Tapi orang luar negeri biasanya enggak. Tolong di breakdown professional fee Anda, official fee, dan kalau ada disbursement berapa, dan kalau ada tambahan per jamnya berapa gitu. Jadi biasanya memang praktek hukum ini kan beda ya, tergantung negaranya gitu. Ya tapi itu bukan di Indonesia aja, tapi rata-rata negara Asia masih seperti di Indonesia. Biasanya mau dibuat flat fee aja gitu. Tapi buat kita sih tidak masalah ya, sepanjang hubungan dan yang kita handle itu baik gitu ya. Karena terus terang kita juga, kantor kami juga punya prinsip dalam mengambil klien gitu ya. Kita juga nggak mau sembarangan gitu. Karena ada beberapa contoh klien yang minta diwakili sama saya, tapi saya tahu pasti bahwa merek yang dia ingin diwakili itu justru melanggar. Dan saya nggak mau. Saya bilang silakan, saya punya pendapat lain terkait kasus Anda ini, silakan saya referensikan ke beberapa lawyer lain, mungkin ada yang mau, tapi kami tidak mau ambil gitu.